Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin berbagi tips tentang scamming korban video chat sex atau scammer video chat sex yang berbuntut pengancaman menyebarkan video. Ini ada artikel yang disampaikan oleh Mutia Jurnalis yang mungkin bisa jadi referensi kawan-kawan untuk menghindari pemerasan. Berikut saya bacakan. Terjebak PCS, harus bagaimana? Dalam seminggu, korban PCS yang menghubungiku itu bisa belasan. Ya, tidak sedang bergurau, belasan. Dari Indonesia bahkan lintas negara, Malaysia, Singapura, bahkan Filipina. Mereka mendapatkan kontak dari tulisan saya yang saya post dulu, dan juga dari media berita online yang diunggah di media mereka seizin saya. Dan sejak saat itu tanpa disadari saya sudah menangani puluhan kasus scammer, korban pemerasan PCS, dan hal berkaitan penipuan. Korban PCS ini lintas agama, lintas profesi, dan lintas gender. Yang jadi korban bisa laki-laki, bisa perempuan. Yang saya tangani bahkan ada yang profesional di konstruksi, ada dokter, ada guru, ada ibu rumah tangga biasa, ada politikus. Macam-macam mereka korban ini. Ada yang berstatus lajang, tak sedikit yang masih punya pasangan sah. Miris memang. Di saat mereka terikat perkawinan sah justru terlibat PCS dengan pelaku scammer. Tapi itulah manusia letaknya hilaf dan salah. Tanpa bermaksud menghakimi, fakta banyak orang yang entah tersebab apa, tak peduli sebagus apapun terbelakang pendidikan dan agamanya. Pelaku akan menggunakan rekaman PCS dan screenshot foto saat PCS itu untuk memeras korban. Salah satu korban yang menghubungi saya, maksudnya Mutia nih, menghubungi terbesar ada 180 juta. Belum yang 120 juta, yang 100 juta, 80 juta, 50 dan nominal receh seperti 800 ribu. Pokoknya nilainya fantastis. Terbayang mereka begitu mudah mendapat uang dengan titik ketakutan, titik depresi, titik terancam. Korban yang khawatir rekaman dan screenshot foto itu tersebar ke keluarga hingga lingkungan kerja. Bayangan keluarga yang bisa hancur dan juga tamatnya karir. Belum lagi perasaan malu biasanya membuat korban berpikir pendek. Apakah pelaku akan benar-benar memenuhi kesepakatan menghapus file dan menghentikan pemerasan? Jawabannya adalah tidak. Lalu bagaimana mengatasi jika diri terlanjur menjadi korban? 1. Anda harus memastikan dari mana mengenal pelaku. Jika dari aplikasi Tinder, MiChat, atau situs pencari jodoh, maka relatif aman, karena aplikasi ini umumnya tidak terhubung dengan friend list. Beda hal jika Anda mengenal pelaku dari FB atau Instagram. Kemungkinan pelaku terhubung dengan orang yang teman dunia nyata, rekan dunia kerja, hingga keluarga inti lebih besar. Pelaku bisa saja menambahkan orang-orang ini ke daftar pertemanan mereka, lalu menjadikan mereka database penerima rekaman PCS. So, lebih hati-hati mengatasi yang kenal dari FB dan IG. 2. Dari manapun Anda mengenal pelaku, tak peduli sekejam apapun ancamannya, jangan pernah transfer uang. Sekali lagi, jangan pernah transfer uang. Berapapun nominalnya, sekali Anda transfer maka ia tahu Anda adalah orang yang mudah diintimidasi dan sumber pemerasan yang potensial. 3. Pastikan bahwa pelaku tidak terkoneksi dengan keluarga, teman, atau rekan kerja. Pastikan benar-benar ya. Jangan sampai pelaku hanya mengaku-ngaku sudah mengantongi daftar nama keluarga, teman, atau rekan kerja. Jika memang pelaku diyakini tidak terkoneksi dengan orang lingkungan kita tersebut, maka langsung blokir nomor pelaku. Jika FB, maka nonaktifkan akun FB sementara. Namun apabila pelaku sudah mengantongi nomor atau akun pasangan kita, keluarga, teman,
dan kerabat. Maka sebelum memblokir akun pelaku, siapkan mental pasangan atau keluarga sebelum memblokir kontak pelaku. 4. Tutup segala akses untuk bisa menghubungi pelaku. Kalau perlu ganti nomor WA atau nonaktifkan sementara hingga paling tidak 2 minggu. Riset saya, pelaku biasanya hanya akan berusaha mengkontrak korban dalam kurun waktu itu. Lewat dari itu biasanya mereka akan skip dan menganggap kita bukan korban yang potensial. 5. Terpenting adalah taubat nasuha. Apapun alasannya, menerima PCS adalah perbuatan tidak terpuji. Terlebih jika masih punya pasangan sah. Itu adalah hal yang potensial merusak kepercayaan, menyakiti, dan bisa berujung perceraian. Nauzubillah min dzalik. Sudah berapa kasus yang masuk ke saya, korban hingga ada yang rumah tangganya berantakan, karirnya hancur, dan bunuh diri. Ada banyak. So, hati-hati. Oh ya, teman atau kerabat yang menjadi korban dan butuh pendampingan profesional atau konsultasi lebih lanjut, boleh kontak di nomor 0812 87 94 1393. Terima kasih. Demikian informasi tentang bagaimana caranya untuk menghindari pemerasan dari kawan-kawan korban PCS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.